Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah adakah sholat sebelum Nabi Muhammad SAW? Perkara perkembangan Islam di dunia memang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah misteri, sudah adakah sholat sebelum Nabi Muhammad SAW? Kewajiban sholat 5 waktu dalam satu hari disampaikan Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini menjadi momen penting dalam pelaksanaan ibadah umat Islam. Gerakan sholat yang dilakukan oleh umat Islam hingga saat ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Benar-benar sama, tidak ada sedikit pun yang berbeda. Dan gerakan sholat yang dipraktekkan Rasulullah didapat dari malaikat Jibril, yaitu ketika menyampaikan wahyu pertama. Malaikat Jibril mengajari Rasulullah gerakan sholat, yaitu berdiri, ruku, lalu sujud, dan duduk. Hal ini seperti tertuang yaitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Daruqutni, yaitu Jibril datang kepada Rasul ketika menyampaikan wahyu pertama dan mengajarkan Rasul wudhu dan sholat. Sebelum mendapat perintah, Rasulullah sholat 2 kali sehari, yaitu 2 rakaat pagi dan 2 rakaat menjelang petang. Gerakan sholatnya jauh berbeda dengan yang dipraktekkan umat Islam hingga saat ini. Kala itu, sholat Rasulullah tanpa ruku, sehingga hanya berdiri dan langsung sujud. Setelah diajari oleh malaikat Jibril dan mendapat perintah, Rasulullah sholat dengan ruku di antara berdiri dan sujud. Gerakan ini sempat membuat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keheranan, sebab gerakan sholat yang sudah sering dipraktekkan sebelum Isra Mi'raj tidaklah menggunakan ruku. Dalam satu riwayat, Ali radhiyallahu anhu kaget mendapati sholat Rasulullah dengan ruku. Dia lalu bertanya, gerakan apa itu? Dan dijawab Rasulullah, beginilah yang diperintahkan kepadaku. Sejarah sholat sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini disebutkan dan dibuktikan dalam teks-teks di dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah sholat di masa nabi-nabi terdahulu. Sholat yang dimaksud pada zaman terdahulu itu berbeda dengan sholat yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Isra Mi'raj. Namun, esensi sholat pada zaman itu adalah sama, yaitu berdoa. Para ulama menjelaskan, sholat sudah ada sejak Nabi Adam. Hanya saja, caranya belum sesempurna kita. Penjelasan mengenai sholat sebelum Nabi Muhammad SAW ini juga disinggung dalam berbagai surah dalam Al-Quran. Kemudian ayat-ayat dan hadis tentang perintah sholat, yaitu yang pertama Al-Quran surah Maryam, yaitu ayat 30-33. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku
dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, yaitu Al-Quran, Surah Maryam, ayat 30-33. Kemudian ayat yang kedua, yaitu dalam Al-Quran, Surah Al-Bayyinah, yaitu ayat 5. Dan kaum Bani Israel, Yahudi, dan Nasrani juga diperintahkan untuk sholat, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni menjelaskan, yaitu Jibril datang kepada Rasul ketika menyampaikan wahyu pertama dan mengajarkan Rasul wudhu dan sholat. Kemudian yang keempat, yaitu surah Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat, yaitu subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, yaitu Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 78. Kemudian yang kelima, Surah Hud, ayat 114. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat, yaitu Al-Quran, Surah Hud, ayat 114. Yang keenam, penjelasan sholat, yaitu dalam Surah Al-Baqarah, ayat 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 43. Dan yang ketujuh, yaitu Al-Quran, Surah Toha, ayat 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan balasan yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa, yaitu Al-Quran, Surah Toha, ayat 132. Kemudian penjelasan sholat yang ke-8, yaitu dalam Al-Quran, Surah Al-Ankabut, ayat 45. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.